Halo, selamat datang di Matematik Channel bersama saya Rifka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang sangat penting bagi semua orang, mengenai suatu pengoperasian. Pasti teman-teman bertanya-tanya, pengoperasian apa sih yang dibahas? Oke, kita lihat. Pengoperasian yang akan kita bahas yaitu mengenai bilangan pecahan. Kita tahu suatu pengoperasian itu ada 4 bagian, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di khusus video ini kita hanya membahas penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian mungkin di next video ya. Oke, are you ready guys? Let's start. Dalam bagian pertama, kita akan membahas pengoperasian bilangan pecahan dalam bentuk penjumlahan. Sebelumnya, kita harus tahu nih bentuk umum dari pecahan. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian sudah tahu bentuk umum dari pecahan. Bentuk umum pecahan mah gampang, tinggal A per B, di mana A itu pembilang dan B penyebut. Ya kan teman-teman? Dalam bagian pertama, kita akan membahas pengoperasian bilangan pecahan dalam bentuk penjumlahan. Sebelumnya, kita harus tahu nih bentuk umum dari pecahan. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian sudah tahu bentuk umum dari pecahan. Bentuk umum pecahan mah gampang, tinggal A per B, di mana A itu pembilang dan B penyebut. Ya kan teman-teman? Selanjutnya kita melihat pengoperasian penjumlahan pecahan. Nah, di sini saya memberikan suatu gambaran bahwa terdapat sebuah pizza yang telah dibagi menjadi 8 bagian atau 8 potongan. Nah, pizza ini jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 8 per 8, di mana 8 per 8 itu merupakan satu. Nah, satu itu merupakan satu buah pizza. Nah, itu adalah bagaimana kita membaca suatu bilangan pecahannya. Nah, di sini ada permasalahan nih. Ada si Budi dan si Aris, di mana Budi memakan pizza 2 potong. Nah, kalau 2 potong kita lihat nih dari 8 potong bagian pizza yang sudah dipotong. Nah, si Budi ini memakan 2 bagian. Kita bisa menulis dalam bentuk pecahan bahwa Budi memakan 2 dan terdapat 8 potong pizza, maka penulisan pecahannya bagaimana? Betul sekali, 2 per 8. Nah, kalau Aris memakan 1 potong bagian, berapa teman-teman? Betul sekali, 1 per 8. Nah, pertanyaannya, coba lihat di garis yang berwarna kuning itu. Berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Nah, pasti banyak dari kalian sudah menerka-nerka apa jawabannya. Nah, untuk pengoperasian sendiri sangat mudah. Karena apa? Ya karena bilangan pecahan ini masih memiliki penyebut yang sama. Berapa teman-teman penyebutnya? Ya, sama-sama memiliki penyebut bernilai 8. Nanti kita akan membahas mengenai suatu bilangan pecahan yang akan dijumlah dengan penyebut yang berbeda. Nah, kalau seperti ini kita akan menjumlahkan pembilangnya saja dan penyebut akan diletakkan sebagai penyebut. 2 ditambah 1 yaitu 3. Maka kita akan memperoleh pizza yang telah mereka makan itu sebanyak 3 per 8. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam penjumlahan bilangan pecahan. Ada 4 macam-macam penjumlahan nih. Yang pertama itu penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, nanti ada contoh tentang bilangan bulat dan dengan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, seperti bentuk yang pertama saya contohkan di awal. Yang ketiga yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kita bertemu dengan pecahan campuran nih. Nah, yang keempat yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, kalian pasti ingin tahu lebih banyak kan mengenai macam-macam penjumlahan pecahan?
Yuk kita lihat contohnya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, kalian tahu kan bilangan bulat itu apa? Pasti tahu dong. Terus, kita bisa memisahkan suatu bilangan bulat dengan A yang akan dijumlahkan dengan suatu bilangan pecahan biasa. Kita misalkan di sini B per C, di mana B tadi apa, teman-teman? B itu pembilang dan C penyebut. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa, kita hanya meletakkan bilangan bulat itu di depan bilangan pecahan biasa seperti gambar tersebut. Nah, kalau dari bentuk tersebut teman-teman berpikir pasti bilangan ini bilangan pecahan campuran. Nah, benar sekali, itu merupakan bilangan pecahan campuran. Oke, kita masuk di contohnya ya. Nih, di sini ada suatu bilangan bulat yang bernilai 3 dan suatu bilangan pecahan biasa yang bernilai 2 per 5. 2 itu pembilang, 5 itu penyebut. Lalu kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh suatu bilangan pecahan yaitu senilai 3, 2 per 5. Mudah kan teman-teman? Yang kedua ini penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dalam pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai suatu penjumlahan pecahan biasa dengan memiliki penyebut yang sama seperti contoh yang di awal tadi. Semisal ada pembilang nih A dan B, lalu penyebutnya C, kita bisa menuliskan dengan A ditambah B per C. Jadi kita langsung nih melakukan operasi pembilangnya dengan meletakkan penyebut langsung di bawah pembilang. Atau kita memiliki suatu bilangan pecahan sebanyak N dan memiliki R yang sama, kita hanya menjumlahkan A, B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh. 3 per 7 ditambah 5 per 7 ditambah 4 per 7 itu berapa? Nah, karena 7 adalah suatu penyebut di antara setiap bilangan pecahan atau memiliki penyebut yang sama yaitu senilai 7, maka kita akan langsung melakukan pengoperasian. Di mana 3 ditambah 5 itu 8 dan 8 ditambah 4 itu berapa? Ya, benar sekali, yaitu 12 per 7. Gimana, mudah kan? Oke, next, jika suatu penyebutnya berbeda, jadi di sini ada contoh. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Kita harus menerapkan dalam mindset kita bahwa suatu penjumlahan penyebutnya itu harus sama. Jadi kalau berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya atau menemukan kelipatan umumnya. Pasti teman-teman sudah tahu kelipatan ya. Kita tidak perlu mengulangnya lagi. Lalu, langkah kedua, kita menambahkan pembilang dan membiarkan penyebutnya tetap sama. Nah, di sini ada contoh nih, 1 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, pembilangnya sama, 1 ditambah 1. Nah, tapi penyebutnya yang berbeda, 5 dan 2. Nah, bagaimana sih? Ya, kita tinggal menyamakan penyebutnya atau mencari atau menemukan kelipatannya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian sudah mengetahui. Untuk teman-teman yang belum mengetahui, bisa memperhatikan videonya ya. Nah, kita bisa mengalihkan suatu penyebutnya seperti 5 dikali 2 dan 2 dikali 5. Kita telah menuliskannya pada sisi kanan dan sisi kiri. Tengah-tengahnya penjumlahan. Pasti karena pengoperasiannya adalah penjumlahan. Lalu, kita mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut 1 dikali 2. Nah, begitu juga dengan sebelahnya, 1 dikali 5. Tinggal kita mengkalikan dulu sebelum menjumlah. 1 dikali 2, 2, 5 dikali 2, 10. Dan sebelahnya 1 dikali 5 itu 5, 2 dikali 5, 10. Nah, kita lihat nih bahwa pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 10. Lalu kita menjumlahkan saja pembilangnya, di mana 2 ditambah 5 itu berapa? Ya, 7 per 10 itu adalah bilangan pecahan yang kita dapatkan dari penjumlahan 1 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, paham kan? Yakin paham? Nah, selanjutnya untuk macam penjumlahan yang ketiga, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini ada 2 cara
Nah, cara pertama dan cara kedua. Setelah pemahaman nanti, kalian bisa memilih cara pertama atau cara kedua. Untuk cara pertama, pecahan campuran bisa dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, di sini ada soal nih. Suatu bilangan pecahan campuran 1/2 yang akan dijumlah dengan pecahan biasa 1/3. Kita bisa memisahkan nih yang pecahan campurannya, memisahkan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, di situ kan ada satu atau ada suatu angka di depan pecahan biasa, kita memisahkannya aja. Jadi bisa ditulis 1 ditambah buka kurung, memisahkan ya, 1/2 ditambah 1/3. Nah, kita lihat dulu sebelum melakukan penjumlahan dari pecahan biasa bahwa penyebutnya sama atau berbeda. Kita bisa lihat satu penyebutnya itu 2 dan di sisi lain itu 3. Kita samakan dulu penyebutnya agar bisa melakukan pengoperasian dengan cara yang sebelumnya, mengalihkan suatu penyebut dan mengalih silang antara pembilang dan penyebut. Di sini kita bisa lihat bahwa 1 dikali 3 ditambah 1 kali 2, lalu penyebutnya 2 kali 6. Nah, berapa sih 3 tambah 2 per 6? 3 tambah 2 itu berapa? 5 kan? Jadi 5/6. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan suatu bilangan bulat yang di awal. Jadi 1 ditambah 5/6 hasilnya berapa? Ya, ini adalah gabungan dari macam-macam penjumlahan yang dari nomor 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi kita dapat mendapatkan suatu bilangan campuran dari pengoperasiannya, yaitu 1/5/6. Nah, cara yang kedua ini kita akan mengubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, jadi nanti pengoperasiannya seperti bentuk yang kedua, di mana penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan mengkalikan antara bawah dan depan dan menjumlahkan dengan yang atas. Nah, 2 tetap sebagai penyebut dan untuk 2 dikali 1 ditambah 1 itu diletakkan sebagai pembilang. Kita mendapatkan 3/2. Lalu kita menuliskan kembali penjumlahan 1/3. Lalu step selanjutnya kita lihat nih penyebutnya sudah sama atau belum. Nah, ternyata belum. 2 dan 3 kita samakan dulu penyebutnya sebelum melakukan pengoperasian penjumlahan. Oke, kita kalikan antara penyebut dan penyebut, lalu kita kalikan pembilang dan penyebut. Begitu juga yang sebaliknya, 3 dikali 3 9, 1 dikali 2 itu 2. Nah, sudah sama penyebutnya, penyebut antara kedua pecahan tersebut adalah 6. Lalu kita jumlahkan saja, 9 ditambah 2 itu 11. Kita dapat nih pecahan biasanya 11/6. Jika teman-teman sekalian ingin tetap di situ, sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih baik menyederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, di mana ya teman-teman sudah tahu lah ya cara mengubahnya. Kita dapat dari pengoperasian penjumlahan tersebut kita dapat nilainya, yaitu 1/5/6. Oke teman-teman, yang terakhir nih untuk penjumlahan. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada 2 cara. Cara pertama memisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Di sini kita menemukan bahwa bilangan bulat dari keduanya yaitu sama-sama bernilai 1, maka 1 ditambah 1 lalu akan menjumlahkan dengan 2/3 ditambah 1/2. Kita jumlahkan dulu nih bilangan bulatnya, 1 ditambah 1 2, lalu mengoperasikan antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2/3 ditambah 1/2 dengan menyamakan penyebutnya atau mengkalikan antara penyebut dengan penyebut dan mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut. Kita dapat hasilnya 7/6. Sebelum itu kita ubah dulu nih 7/6 ke dalam bentuk pecahan campuran. Berapa teman-teman? Benar, 1/6. Di sini kita akan melakukan pengoperasian antara bilangan bulat dengan pecahan campuran, tinggal menjumlahkan antara
angka yang di depan bilangan pecahan biasa itu dengan bilangan bulat yang sudah kita operasikan di awal. Jadi 2 ditambah 1 itu 3, lalu menuliskan kembali 1/6. Nah, jadi jawabannya adalah 3 1/6. Mudah banget. Nah, untuk yang cara kedua ini mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa dari 1 2/3 itu 5/3 dan 1/2 itu 3/2. Lalu kita menyamakan nih penyebutnya atau menentukan kelipatannya dengan cara mengalihkan antara penyebut dengan penyebut, lalu mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Didapatlah hasilnya 10 tambah 9/6, di mana 10 tambah 9 itu 19 dan kita letakkan penyebutnya. Setelah itu kita mendapatkan bilangan pecahan 19/6. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk campuran. Jadi kita mendapatkan 3 1/6. Oke, gimana teman-teman untuk yang pengoperasian pecahan penjumlahan, mudah kan? Nah, kalau kalian bisa mengerjakan yang di penjumlahan, maka kalian juga akan bisa di pengurangan. Oke, next kita akan melakukan pembahasan mengenai pengoperasian bilangan pecahan khususnya di pengurangan. Masih sama nih, di sini kita akan menggunakan satu buah pizza yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Namun di sini permasalahannya Aris dan Budi ini memakan 3/8 pizza. Nah, pertanyaannya, sisa pizza yang belum dimakan mereka berapa? Nah, caranya mudah dengan melakukan pengurangan, karena yang ditanya sisa, pengurangan antara satu buah pizza dengan yang mereka makan, dimana satu buah pizza yang sudah dipotong tadi menjadi 8 bagian, maka kita dapat menuliskannya 8/8 yang akan dikurang dengan 3/8 atau bagian yang mereka makan. Berapa teman-teman 8 dikurang 3? Benar sekali, yaitu 5/8. Nah, bukan hanya penjumlahan saja yang memiliki macam-macam cara penjumlahan. Yang pengurangan juga punya. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dan yang terakhir, antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama, tapi kita lihat nih caranya sama atau berbeda. Untuk pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, di sini sedikit berbeda ya teman-teman. Kita dapat mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Nah, how to change? Gimana nih ngubahnya? Kita punya suatu bilangan bulat, kita misalkan dengan A, kemudian ada pecahannya, kita misalkan dengan B/C. Kita ingat bahwa B itu pembilang, C itu penyebut. Lalu kita akan mengalihkan antara suatu bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu meletakkan C tetap berada sebagai penyebut, sehingga kita dapat memberikan pengoperasiannya seperti ini: A dikali C per C dikurang B per C, maka kita sudah mendapatkan suatu pengoperasiannya. Nah, biar mudah nih di sini ada contoh 3 dikurang 2/5, di mana 3 sebagai bilangan bulat dan 2/5 sebagai bilangan pecahan biasa. Oke, tadi mengubahnya itu dengan mengalihkan antara bilangan bulat dengan penyebut. Jadi 3 dikali 5/5, lalu kita menuliskan ulang pengurangan 2/5. Kita operasikan dulu yang perkalian. 3 dikali 5 itu 15/5 dikurang 2/5. Penyebutnya sudah sama, kita kurangkan. 15 kurang 2, 13. Maka kita dapat hasil dari bentuk pecahan biasanya 13/5. Kita ubah nih dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita dapat 2 3/5. Benar sekali. Next, jenis yang kedua nih, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Caranya gimana? Mengurangi pembilang dan membiarkan penyebut tetap sama. Sama nih sama yang sebelumnya, cuman tandanya aja berbeda. Kalau yang di awal penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, contohnya ini ada suatu bilangan pecahan 2/3 dikurang 1/3. Karena penyebutnya sudah sama, kita meletakkan penyebut di posisi penyebut,
dan kita mengurangkan pembilang dengan pembilang, maka 2 dikurang 1, 1. Maka kita dapat hasil dari pengoperasiannya yaitu 1/3. Paham teman-teman? Yakin paham. Oke, selanjutnya jika penyebutnya berbeda, bagaimana? Langkahnya masih tetap sama dengan penjumlahan, menyamakan penyebut, lalu mengurangkan pembilang dan membiarkan penyebutnya tetap sama. Di sini ada contoh 2/3 dikurang 1/2. Gimana nih? Kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengkalikan antara penyebut dengan penyebut. 3 dikali 2, lalu mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut. 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 3 berapa? 2 kali 2 4, 1 dikali 3 3, maka dapat hasilnya itu 1/6. Oke, sekarang ini yang ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pasti kalian nanya, loh kok sama yang di penjumlahan? Ya sama, bedanya cuman yang di awal tadi tandanya plus atau tambah, yang kedua ini tandanya min atau kurang. Cuman itu aja bedanya. Terus kita masuk nih cara pertama, 1 2/3. Pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, pemisahnya itu jangan lupa nih ditulis, dicatat. Kalau nggak diingat aja deh bahwa pemisahannya itu jumlah atau ditambah. Lalu kita melakukan pengoperasian antara bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, samakan penyebutnya, kali silang antara pembilang dan penyebut. Dapatlah hasilnya 1/6. Lalu kita akan menjumlah dengan bilangan bulat yang sudah kita pisahkan di awal. Maka berapa? Ya, hasilnya yaitu 1/6. Gampang banget deh. Oke kak, next. Pasti paham ya. Cara kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu nih, 1/2/3. 1/2/3 jika diubah ke pecahan biasa yaitu berapa? 3 dikali 1, 3, ditambah 2 itu 5. 5/3 dikurang 1/2, dimana penyebutnya belum sama, kita samakan dengan mengkalikan antara penyebut dengan penyebut. Lalu langkah selanjutnya mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut. Dapatlah kita hasilnya 7/6, dimana kita ubah dalam bentuk pecahan yaitu 1/6. Next, yang terakhir, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran ini tuh sama banget loh teman-teman di penjumlahan tadi. Bedanya yaitu tandanya yang tadi plus sekarang min. Oke, kita akan melakukan suatu pengoperasian di cara yang pertama. 2/3 dikurang 1/2. Pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa, di mana 2 yang akan dikurang dengan 1 lalu dijumlah ya teman-teman, dengan 2/3 dikurang 1/2. Nah, samakan penyebutnya, kurangkan yang bilangan bulat, maka akan kita jumlahkan yang terakhir itu 1 ditambah 1/6. Kita dapat nih hasilnya 1/6. Gampang banget deh. Terus cara yang kedua, dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 3 dikali 2 6, ditambah 2 8. Lalu yang 1/2 kita ubah, 2 dikali 1 2, ditambah 1 3, maka kita dapat suatu bilangan pecahan dari bilangan campuran yang tadi 8/3 dikurang 3/2. Penyebutnya berbeda, samakan dulu dengan menentukan kelipatannya atau mengkalikan penyebut dengan penyebut, mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut, di mana 8 dikali 2 16, dikurang 3 kali 3 itu 9. Maka berapa? Benar sekali, 7/6. Nah, kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Berapa teman-teman? Ya, benar, 1/6. Nah, di sini ada sebuah soal nih teman-teman. Ayo kita kerjakan. Lita mempunyai tepung sebanyak 1/2 kg. Lita membeli lagi tepung sebanyak 2 kg. Tepung tersebut digunakan Lita untuk membuat pizza sebanyak 3/4 kg. Berapa sisa tepung yang dimiliki Lita sekarang? Nah, teman-teman pasti bisa membayangkan bahwa pengoperasiannya yaitu penjumlahan dan pengurangan, betul tidak? Betul. Oke, penyelesaiannya kita menggunakan cara dengan memisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa, dikarenakan di sini ada pecahan campuran.
Oke, sekarang kita punya suatu bilangan bulat, yaitu ada 1 yang akan ditambah dengan 2 yang akan dikurang dengan 2. Oke, selanjutnya ditambah ya, karena pemisahan antara bilangan bulat dengan suatu bilangan pecahan itu penjumlahan yang akan ditambah dengan pengoperasian pengurangan pecahan biasa antara 1/2 dikurang 3/4. Kita lakukan pengoperasian saja langsung. 1 ditambah 2 itu 3, dikurang 2. Berapa teman-teman? Ya, 1. Kemudian pengoperasian yang pengurangan antara pecahan biasa, 1/2 dikurang 3/4. Kita cari kelipatan antara 2 dan 4. Gampang banget, yaitu 4. Ya, benar. Untuk yang 3/4 tetap, yang 1/2 pasti berubah. 2 kelipatannya menjadi 4. Lalu kita akan mengubah seperti apa? Kita bisa menuliskan seperti itu. 2 dikali 2, terus pembilangannya 1 dikali 2, pembilang dikali penyebut. Kita dapat hasilnya 2/4 dikurang 3/4. Tinggal dikurang. Oh, hasilnya min nih. It's okay. Jangan khawatir. Min 1/4. Nah, karena 1 ditambah min 1/4, maka pengoperasiannya akan berbentuk pengurangan, di mana 1 itu sama aja kalau kita samakan penyebutnya dengan 1/4, maka 4/4. 4/4 itu 1 loh. Kita akan kurang nih, langsung kurang karena penyebutnya sudah sama. 4 dikurang 1, 3. Oke, maka kita akan menemukan tepung yang tersisa 3/4 kg. Nah, gimana teman-teman dari penjelasannya, pembahasannya, pengerjaannya gampang dipahami kan? Nah, harapannya sih paham ya guys dari pembahasan penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya dan terima kasih. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.